Dunia penerbangan tempur makin panas kayak wajan ditinggal di atas kompor menyala. Kali ini bukan Amerika Serikat atau Israel yang bikin geger, tapi Mesir. Iya, negara piramida yang biasanya identik dengan onta, Firaun, dan Sphinx itu sekarang bikin geger para raksasa militer dunia. Jadi ceritanya, Mesir nggak puas cuma main-main sama jet tempur generasi lama atau pesawat Sukhoi buatan Rusia. Mereka lagi ngelirik yang lebih canggih, jet tempur J-10 Charlie buatan China. Iya, jet tempur ini udah cukup bikin Amerika Serikat dan Israel pada gelisah, kayak orang nunggu gebetan balas chat. Tapi tunggu dulu, itu belum puncaknya, saudara-saudara. Menurut kabar burung, maksudnya kabar intelijen, Mesir bukan cuma pengen beli J-10 Charlie, tapi juga ngincar jet tempur generasi kelima J-35 buatan Cina. Nah lo, kalau ini beneran kejadian, udah pasti Israel bakal keringat dingin, Amerika Serikat bisa-bisa langsung pasang muka panik, dan para pengamat militer bakal garuk-garuk kepala sambil bilang, "Loh, kok Mesir makin berani ya? Bayangin aja, Mesir yang selama ini lebih banyak pakai alutsista campuran, kadang dari Amerika Serikat, kadang dari Rusia, kadang dari Eropa, sekarang malah ngelirik Cina." J-10 Charlie itu sendiri punya kemampuan manuver yang katanya bisa bikin pilotnya senyum-senyum sendiri di kokpit, sementara J-35 adalah jet siluman yang udah masuk kelas generasi kelima, saingan beratnya F-35 Amerika Serikat dan Sukhoi Su-57 Rusia. Para jenderal di Tel Aviv dan Pentagon mungkin sekarang lagi sibuk bikin rapat darurat sambil mikir, gimana nih, Mesir makin deket sama Cina? Jangan-jangan habis ini mereka bikin latihan militer bareng, terus ngasih kejutan-kejutan lain. Sementara itu, di Beijing, para pejabat senyum-senyum sambil nyeruput teh, ngebayangin betapa senangnya kalau deal ini beneran kejadian. Buat Israel, ancaman ini nggak main-main. Selama ini mereka selalu mengandalkan superioritas udara dengan jet-jet tempur mereka yang canggih, kayak F-15, F-16, dan F-35. Tapi kalau Mesir punya J-10 Charlie plus J-35, wah, perimbangan kekuatan di kawasan bisa langsung berubah. Apalagi kalau Mesir pintar main strategi. Misalnya menggabungkan armada jet Cina mereka dengan Sukhoi Su-35 dari Rusia yang mereka punya. Waduh, itu ibarat tim bola yang udah punya striker jago, sekarang nambah playmaker handal terus beli back tangguh. Lawannya bisa gemetar duluan sebelum peluit tanda mulai pertandingan ditiup. Sementara itu di Amerika Serikat, para pejabat militer dan politisi bisa-bisa lagi sibuk ngecek ulang kontrak penjualan senjata mereka ke Mesir. Soalnya meskipun Mesir masih dapat bantuan militer dari Amerika Serikat, mereka ternyata cukup cerdik cari celah buat tetap beli senjata dari Cina atau Rusia. Ini bikin hubungan antara Washington dan Kairo kadang kayak pasangan LDR yang sering ribut. Aku udah kasih bantuan banyak, kok kamu masih lirik-lirik yang lain? Dan jangan salah, Cina juga nggak main-main. J-35 mereka digadang-gadang jadi pesaing serius buat F-35. Walaupun ada yang bilang jet ini masih perlu pembuktian di lapangan, faktanya negara-negara mulai melirik. Cina pinter banget jualan. Mereka tahu persis siapa yang lagi cari alternatif selain Amerika Serikat atau Rusia. Kalau sampai Mesir beneran bikin kontrak buat dua jenis jet tempur sekaligus, bisa dibilang mereka lagi bangun kekuatan udara yang nggak cuma bentar, tapi juga bikin tetangga-tetangganya mikir dua kali sebelum main ancam-ancaman. Israel yang selama ini sering merasa paling kuat di kawasan bakal makin hati-hati. Dan jangan lupa, Mesir itu bukan pemain kecil di Timur Tengah. Mereka punya sejarah panjang konflik, perdamaian, dan diplomasi yang kadang bikin orang geleng-geleng kepala. Jadi kalau sekarang mereka serius modernisasi alutsista, bisa-bisa peta kekuatan di kawasan bakal ikut berubah. Sementara itu di sosial media, para pengamat militer udah mulai rame bikin meme. Ada yang bikin gambar pilot Mesir nyetir J-10 Charlie sambil ngopi santai. Ada yang bikin ilustrasi Israel pasang radar penuh sambil bilang, "Tolong pantau langit." Dan tentu saja ada yang ngetawain Amerika Serikat sambil bilang, "Nah loh, dikira monopoli pasar senjata selamanya?" Dan jangan lupa, Mesir ini salah satu negara yang udah kenyang yang pengalaman soal manuver politik internasional. Mereka itu ibarat pemain catur yang udah bolak-balik main sama Rusia, Amerika Serikat, bahkan Eropa, sekarang mulai asik main sama Cina. Jadi kalau ada yang mikir, Mesir paling juga cuma gertak sambal. Coba pikir ulang bro. Bayangin, di satu sisi mereka masih punya armada F-16 hasil kerjasama sama Amerika Serikat, lalu di sisi lain mereka udah pegang Sukhoi Su-35 dari Rusia,
Sekarang ditambah J-10 Charlie plus J-35 dari Cina. Waduh, ini bukan cuma koleksi jet tempur, ini namanya pameran internasional di hanggar sendiri. Kalau ada kompetisi siapa paling internasional di pangkalan udara, Mesir udah pasti menang. Israel nggak bisa duduk santai sambil ngemil popcorn. Selama ini mereka selalu bangga sama armada F-35 mereka yang katanya jet siluman tercanggih. Tiba-tiba tetangga sebelah belanja jet generasi kelima juga. Nggak heran kalau para jenderal di Tel Aviv mungkin sekarang lagi sibuk evaluasi. Jangan-jangan kita harus upgrade gini. Sementara itu di Pentagon, para petinggi Amerika Serikat bisa jadi mulai mikir keras. Gimana caranya biar Mesir tetap nurut sama kita? Jangan sampai mereka makin mesra sama Cina. Bisa jadi habis ini ada rombongan pejabat Amerika Serikat yang terbang ke Kairo, bawa setumpuk proposal, janji bantuan, dan tentu saja kontrak-kontrak baru. Mereka pasti nggak mau kehilangan pengaruh di Mesir, karena bagaimanapun Mesir itu kunci strategis di kawasan Timur Tengah. Tapi tunggu dulu, kita nggak boleh lupa sama Rusia. Negara beruang merah ini juga pasti ikut melirik, loh kok Mesir malah mesra sama Cina? Padahal kita udah kasih Sukhoi Su-35 loh. Jadi bisa dibilang sekarang Mesir posisinya kayak gadis cantik yang diperebutkan banyak lelaki. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina semua rebutan pengaruh. Semua mau dekat, semua nggak mau ditinggal. Dan coba bayangin kalau suatu hari Mesir bikin latihan gabungan, misalnya Sukhoi Su-35 terbang bareng J-10 Charlie plus J-35. Pilotnya pasti bingung, ini tombolnya beda semua, manualnya beda semua. Waduh, kepala gue pusing. Tapi kalau sukses, waduh, itu bakal jadi salah satu angkatan udara paling beragam di dunia. Di sisi lain, Cina tentu senang bukan main. Mereka bisa bilang ke dunia, lihat dong, produk kami bukan cuma dipakai buat parade, tapi juga dipercaya negara besar kayak Mesir. Ini penting buat citra industri pertahanan mereka, lagi buat jualan ke negara-negara lain yang pengen alternatif selain barang-barang dari Amerika Serikat atau Rusia. Bahkan bisa jadi habis ini negara-negara tetangga Mesir mulai mikir, kita perlu upgrade nggak ya? Kalau Mesir aja udah punya jet siluman Cina, masa kita masih pakai pesawat lama? Jangan kaget kalau habis ini ada efek domino di kawasan, di mana semua negara berlomba-lomba belanja senjata baru. Kayak lagi main shopping spree di toko online. Tentu saja semua ini bikin para analis politik internasional makin sibuk. Mereka harus bikin laporan panjang lebar ke pemerintah masing-masing. Isinya analisis rumit soal apa dampak Mesir beli J-35. Ada yang bilang bakal terjadi balapan senjata, ada yang bilang cuma gertakan politik, ada juga yang bilang ini semua cuma strategi Mesir biar bisa nego harga lebih murah dari Amerika Serikat. Namanya juga politik internasional, penuh drama, penuh kejutan, dan pastinya bikin pusing kepala. Di media sosial, netizen pun gak mau kalah. Ada yang bikin meme Mesir nyetir jet tempur sambil bilang, bentar ya, lagi coba mode siluman. Ada juga yang bikin video lucu. Pilot Mesir pakai seragam campuran, sebelah kiri badge Amerika Serikat, sebelah kanan badge Rusia, di topi ada logo Cina. Warganet udah pasti senang karena tiap ada isu panas begini, bahan guyonan nggak pernah habis. Dan tentu saja para pengamat militer bakal terus memantau. Apakah ini sekadar wacana atau beneran bakal terjadi? Karena kalau sampai Mesir beneran punya armada campuran Sukhoi J-10 Charlie, J-35, dan jet-jet Amerika Serikat, itu bakal jadi salah satu angkatan udara paling unik di dunia. Mau latihan aja mungkin mereka harus bikin panduan khusus. Panduan memahami semua jet dari 3 negara dalam satu pangkalan. Bayangin betapa ribetnya logistiknya, spare part beda, software beda, pelatihan beda, pilotnya juga mungkin ngomel-ngomel, bos, kenapa pesawatnya nggak seragaman aja sih? Nah, mari kita bayangkan lebih dalam. Kalau Mesir beneran bikin latihan militer gabungan dengan armada jet yang super internasional itu, pasti bakal jadi tontonan seru buat para pengamat militer. Bayangin aja, ada Sukhoi Su-35 buatan Rusia terbang di formasi sebelah kiri, J-10 Charlie buatan Cina di sebelah kanan, lalu di tengah-tengah F-16 buatan Amerika Serikat. Satu-satunya yang mungkin bingung adalah para mekanik di darat. Ini bautnya yang ukuran berapa ya? Kok beda semua? Belum lagi kalau soal software. Pilotnya mungkin harus ikut kursus tambahan, semacam les private menguasai panel kokpit internasional. Soalnya kan beda negara, beda juga sistem avioniknya. Bisa aja pas latihan pilot J-35 nyeletuk, tombol ini buat apa sih? Jangan-jangan buat nyalain wiper kaca depan. Sedangkan pilot Sukhoi bilang,
Santai aja, gua udah biasa terbang manual. Pilot F-16 malah sibuk ngabarin pusat komando, ini sensor gua nangkep sinyal aneh, jangan-jangan itu dari Cina. Sementara itu di meja diplomasi, para pejabat dari Amerika Serikat mungkin mulai cemas. Aduh, kalau Mesir makin deket sama Cina, jangan-jangan kontrak senjata kita berkurang. Bisa jadi mereka bakal ngeluarin jurus rayuan maut, janji upgrade F-16, tambah bantuan militer, bahkan mungkin undangan latihan gabungan di luar negeri. Tapi jangan salah, Cina pun pasti nggak tinggal diam. Mereka bakal kasih paket lengkap. Nggak cuma jet tempur, tapi juga mungkin sistem radar, drone canggih, plus bonus-bonus lain yang bikin mata para jenderal Mesir berbinar-binar. Rusia? Wah, Rusia juga nggak mau kalah. Mereka mungkin bakal bilang, loh kita kan udah lama temenan, masa kamu pindah hati ke Cina? Bisa jadi mereka nawarin Sukhoi Su-57, jet siluman mereka yang digadang-gadang sebagai pesaing F-35 dan J-35. Bisa-bisa ujung-ujungnya Mesir punya semua. F-16, Sukhoi Su-35, Sukhoi Su-57, J-10 Charlie, dan J-35. Waduh, itu hanggar udah kayak museum hidup. Kalau semua ini kejadian, bayangin betapa riwehnya Departemen Logistik Militer Mesir. Mereka pasti harus bikin 2 atau 3 gudang khusus. Satu buat suku cadang Amerika Serikat, satu buat Rusia, satu lagi buat Cina. Belum lagi pelatihan pilotnya. Bisa jadi tiap minggu ada kursus baru. Minggu ini belajar Sukhoi, minggu depan belajar J-10 Charlie, bulan depan belajar F-16. Pilotnya bisa-bisa pusing sendiri, bos, bisa nggak sih kita pilih satu aja? Ini kok rasanya gue lagi ikut ujian nasional terus tiap minggu ganti mata pelajaran? Tentu saja semua drama ini bakal ditonton dengan mata berbinar oleh negara-negara tetangga. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, bahkan Turki pasti mikir, Mesir makin gila ya, kita kudu siap-siap juga nih. Gak heran kalau habis ini bakal ada tren belanja senjata massal di Timur Tengah. Siapa tahu, habis Mesir beli J-35, tetangganya ikutan, terus yang lain juga nggak mau kalah. Akhirnya kawasan ini berubah jadi catwalk jet tempur paling mewah sedunia. Oh iya, jangan lupakan Israel. Negara ini selama ini mengandalkan superioritas teknologinya, terutama lewat jet F-35 mereka. Tapi kalau Mesir punya J-35, itu artinya bakal ada duel generasi kelima di langit Timur Tengah. Siapa yang lebih jago? Siapa yang radarnya lebih licin? Siapa yang bisa mengunci target lebih dulu? Waduh, ini bahan perdebatan seru para military geek sedunia. Dan di luar semua itu, yang paling diuntungkan jelas produsen senjata. Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin di Amerika Serikat, Sukhoi di Rusia, dan Chengdu Aircraft Corporation di Cina pasti udah mulai hitung-hitungan untung. Mereka mungkin sambil ngeteh, sambil bilang, mantap, makin banyak negara ribut soal siapa paling canggih, makin banyak kita jualan. Netizen, mereka tentu nggak mau ketinggalan. Bakal muncul meme baru. Pilot Mesir berdiri di depan koleksi jet tempurnya sambil bilang, yang mana hari ini ya? Gue lagi pengen yang stealthy nih. Atau ada meme pilot Amerika Serikat dan Rusia saling tatap, terus di belakang mereka muncul pilot Cina bawa jet baru, terus semuanya bilang, wah makin ramai nih persaingan. Dan jangan salah, buat rakyat Mesir sendiri, mungkin ada yang senang, ada yang heran, ada yang mikir, wah, duit negara habis buat beli pesawat ya. Bisa nggak beli yang buat rakyat juga? Tapi di sisi lain, buat pemerintah Mesir, ini semua bagian dari strategi besar. Ngasih sinyal ke dunia kalau mereka nggak mau cuma jadi penonton, tapi mau jadi pemain penting di panggung militer global. Kalau sampai deal ini beneran terjadi, satu hal yang pasti, Timur Tengah bakal makin ramai, makin panas, dan makin seru buat dipantau. Para analis politik, pengamat militer, bahkan penulis berita bakal kebanjiran bahan cerita. Dan kita, para penikmat berita geopolitik internasional, cuma bisa duduk sambil ngemil popcorn nonton drama yang terus berlanjut di langit dan meja diplomasi.